Oke ya, ini adalah sampel ini yang kita coba hasilkan di akhir sesi nanti. Jadi jam 12 nanti teman-teman akan bikin satu dashboard, isinya itu seperti ini, beberapa chart ya. Nanti chartnya bisa kita sama-sama bikin seperti apa ininya, bentuknya. Oke, jadi sebelum teman-teman join ke sini, harapannya sudah install Tableau, apakah itu Tableau public atau ke desktop, versi apapun no issue. Kemudian kita juga akan download Superstore Sales yang ada di sebentar, yang ada di sini, yang ada di link yang ini. Kemudian teman-teman kalaupun ada pertanyaan silakan nanti diajukan, apakah itu via chat ataukah resen, no issue. Kemudian kalaupun dalam rangka belajar bersama, seandainya teman-teman ternyata mengetahui jawaban atas pertanyaan teman-teman yang disampaikan, silakan juga membantu gitu. Oke. Jadi kita akan mengolah terkait satu dataset, namanya adalah Global Superstore atau Superstore Sales. Jadi kalau di dunia programming mungkin kita biasanya sering tahu masalah Hello World. Jadi pada saat kita melakukan programming itu kita seringkali dimulai dengan bikin program yang menampilkan Hello World. Nah, kalau untuk yang terkait visualisasi data ini, untuk tahap awalnya seringkali kita dapat menggunakan satu acuan dataset, itu adalah Sales Superstore. Jadi dari situ teman-teman akan mengacu pada satu bentuk data yang sama, rekodnya mungkin jumlahnya kalaupun beda nggak ada masalah. Yang penting kita akan mengacu pada data yang sama sehingga kita bisa saling membantu jika ada satu dua isu yang ada. Tapi terkait dataset, selain dataset yang tadi, kita juga bisa menemukan berbagai macam dataset yang ada di internet, baik itu yang di Tableau Public, ataukah itu misalkan di Google Dataset, Kaggle, DataGolf, atau Data Hub, dan sebagainya. Itu ya. Jadi apapun datanya, itu anggaplah saat ini kita menemukan satu dataset itu adalah sebagai bahan-bahan untuk memasak. Ya. Jadi bahan memaknya ini sudah ada di depan kita sudah punya alat-alat masaknya berupa Tableau. Nah, kita ini nih coba mengolah coba mengolah istilahnya bahan-bahan masakan itu menjadi berbagai menu yang ada, gitu ya. Oke, nextnya. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan Tableau Public atau Tableau Desktop, itu no issue sama sekali. Dua-duanya bisa digunakan. Sekilas perbedaannya seperti ini. Jadi kalau Tableau Public itu secara source lokal dia bisa membuka file Excel, teks, PDF, JSON. Kalau server, kalau kita mau connect server itu Tableau Public hanya bisa connect ke Google Drive dan Web Connector. Sementara kalau nge-save-nya, kalau kita pakai Tableau Public itu hanya bisa di-save di servernya Tableau. Jadi silakan mohon diingat bahwa saat teman-teman menggunakan Tableau Public itu harapannya data yang digunakan itu sifatnya nggak rahasia, gitu kan? Jangan sampai menggunakan data perusahaan kemudian olah di Tableau Public, tapi nyimpennya di server Tableau, itu jangan sampai seperti itu. Kalau ternyata teman-teman ke depannya ini butuh mengelola data perusahaan, harapannya bisa menggunakan Tableau Desktop. Kemudian rekodnya, meskipun kita menggunakan Tableau Public itu sudah support sampai 1 juta baris. Dan Tableau ini sifatnya adalah free, bisa di-download oleh teman-teman kapan saja. Kemudian sebelah kanan itu adalah Tableau Desktop. Secara source dia hampir sama, ini ya, bisa buka file Excel, teks, PDF, JSON, dan sebagainya. Kemudian secara server dia bisa connect ke server apapun, apakah itu misalkan server MySQL, SAP, dan sebagainya. Kemudian keuntungannya Tableau Desktop ini dia bisa di-save di lokal. Jadi seberapa kredensial rahasia data yang kita olah pun itu aman tersimpan di laptop kita.
Kemudian recordnya unlimited, tapi yang kelima dia harus berbayar. Nah, kalau kita lihat di bawah, baik teman-teman saat menggunakan Tableau Public atau Tableau Desktop itu bisa menghasilkan visual yang sama. Jadi secara fitur itu nggak akan ada bedanya. Ini ya. Jadi baik teman-teman menggunakan kiri atau kanan itu bisa menghasilkan visualisasi yang tergantung kreativitas dari teman-teman sekalian. Oke, ini adalah mungkin sampel, ini adalah menu untuk Tableau Desktop, di mana pada saat teman-teman connect atau menggunakan Tableau Desktop, maka dia bisa connect ke berbagai macam server yang ada, ya, seperti ini. Mulai dari misalkan Amazon, kemudian Azure, kemudian Firebird, dan sebagainya. Oke. Kemudian keuntungan menggunakan Tableau Desktop adalah ini nih yang sebelah kanan nih, bahwa teman-teman nanti bisa mengcopy data yang hasil analisa data yang ada itu ke dalam image ataukah ke ini ke data Excel. Nanti kita cek lagi ya. Kemudian yang ketiga, pada saat teman-teman menggunakan Tableau Desktop yang berbayar, maka teman-teman bisa melakukan opsi apakah itu connect ke datanya live, artinya jika ada perubahan data di source maka akan ada perubahan data di Tableau, ataukah ekstrak. Ekstrak itu artinya akan di-copy ke lokal kita. Misalkan kita ngopi data per Desember, maka pada saat ada perubahan data di Januari, maka hasil visualisasi ini tidak akan terjadi di data kita. Oke. Nah, ini adalah mungkin contoh pada saat jika teman-teman mempunyai data yang sangat besar, maka di tahap awal Tableau itu bisa melakukan filter. Misalkan teman-teman punya data yang bisa namanya 10 giga, maka daripada 10 giganya itu disubmit langsung ke Tableau Desktop atau public, maka kita bisa melakukan filtering terhadap apakah itu jumlah recordnya, apakah itu mungkin periode tahunnya, atau misalkan periode areanya. Oke. Jadi karena teman-teman saat ini baru berkenalan dengan Tableau, maka kita memerlukan dataset yang benar-benar bersih, gitu ya. Kalaupun ternyata nggak bersih, maka teman-teman nanti ke depannya mungkin bisa mulai belajar terkait Tableau Prep, Tableau Preparation. Jadi dengan Tableau Prep itu teman-teman bisa lebih mudah untuk melakukan joining, cleaning, dan sebagainya. Nah, jika saat ini kita hanya menggunakan Tableau Desktop, maka harapannya data yang kita terima atau yang kita olah itu sudah bersih. Ya. Jadi ini adalah contoh data yang ini nih, yang nggak bersih nih. Jadi mungkin kita seringkali menemukan istilahnya beberapa data dari divisi lain yang kayak gini nih kan. Mereka sudah mengolah dan sebagainya, ada pewarnaan, kemudian di kolom atasnya ini ternyata ada distrik dan sebagainya, maka ini biasanya menyulitkan Tableau untuk melakukan konversi, ya. Nah, makanya kita membutuhkan satu data yang clean. Nah, kita saat ini akan menggunakan data ini. Jadi teman-teman pastikan teman-teman sudah download semua ya, download file Global Superstore. Ini seperti ini. Silakan dibuka di Excel. Itu dia mungkin sekitar isinya 23 field, kemudian ada sekitar 9.000 record. Silakan di situ. Dan di situ ada 3 sheet ya, sheet order, sheet return, sama sheet people. Kita coba buka punya saya sebentar. Oke ya, di sini ada sheet ini. Coba kita ke atas, sorry, kita ke bawah dulu, melihat jumlah recordnya ada sekitar 9.000 ya, 9.996, 95 ya, sekitar gitu ya. Kemudian di sini kita lihat
ada ininya, kepala headernya, ada row ID, order date dan sebagainya. Oke, sama-sama seperti ini ya. Sebentar, ada yang chat. Oke. Oke, buat teman-teman yang belum ini, belum download dataset, silakan di download itu ya di Tableau Public tadi yang ada linknya itu, silakan download yang paling atas Global Superstore seperti ini ya. Oke, sekilas seperti ini. Jadi dari sini pun seandainya teman-teman sudah biasa main Excel, maka dari sampel ini pun teman-teman bisa ini ya bikin chart ini ya, chart pakai Excel. Cuman mungkin lebih mudah kita lihat bagaimana mudahnya pada saat kita main di Tableau. Oke. Oke. Jadi ini, jadi setelah teman-teman dapat file yang tadi, maka ceritanya kayak gini. Ceritanya teman-teman itu kerja sebagai karyawan di suatu pabrik retail. Kemudian manajer Anda itu baru dapat nih laporan triwulan. Beliau ngecek, kok ternyata ini nih ada beberapa penjualan di produk tertentu lebih bagus dan ternyata kok profit di beberapa area itu ini mengalami penurunan, nggak sesuai diharapkan. Makanya Anda sebagai seorang data ini mungkin data analis, silakan nih coba digali data ini, kemudian tolong nanti disampaikan kira-kira produk mana saja yang ini, yang istilahnya menguntungkan, kemudian kira-kira profit di mana nih, area mana yang ini, yang kira-kira agak mencemaskan, kan? Nah, dalam teman-teman perjalanan ke situ, biasanya teman akan menemukan nih, dari tadi itu yang fill awal kita ada 23 fill, maka seharusnya banyak sekali insight atau temuan-temuan yang bisa disampaikan kepada manajer untuk lebih meningkatkan performa perusahaan ke depannya. Misalkan setelah teman-teman melakukan eksplorasi dan insight, ternyata teman-teman bisa memberikan rekomendasi, Pak, mungkin tahun depan kita nggak perlu berjualan ini di daerah ini, atau Pak, tahun depan kita mungkin lebih melakukan promosi di bulan apa gitu kan. Jadi teman-teman ini nih coba dengan bahan masakan yang ada, dengan data yang ada itu teman-teman coba ini gali kira-kira insight apa yang bisa di ini ya temukan. Ini contoh insight-nya. Jadi dari data awal yang tadi itu insight-nya apa sih gitu loh. Oh, saya ingin insight adalah ini ya. Insight adalah semacam jawaban atas pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh owner-nya. Jadi beberapa insight yang mungkin bisa menjadi sampel adalah saya ingin bikin grafik penjualan dari tahun sekian ke tahun sekian, atau saya ingin mengetahui profit per segmen, atau saya ingin mengetahui penjualan per kategori. Dengan apa adalah saya ingin mengetahui terkait profit dan penjualan per region, gitu kan. Nah, dari sini Pak, teman-teman mungkin yang background-nya mungkin berbeda-beda, apakah itu dari kampus atau dari kantor, mungkin ini nih punya pemikiran atau temuan masing-masing terhadap data itu, gitu kan. Nah, ini dari sini, oke, ini ada insight gitu kan. Nah, silakan teman-teman coba balik lagi ke file yang tadi, kemudian coba teman-teman ya ini nih kira-kira menuliskan apa sih jawaban-jawaban yang ingin teman-teman sampaikan ke ini ya, ke pihak manajer terkait ini, gitu kan. Silakan. Gitu dulu sambil nunggu yang lain. Jadi silakan ke chat, ngetik di chat kira-kira seperti apa ini insight yang ingin disampaikan teman-teman ke ini. Oke, itu dulu. Sambil kalau ada pertanyaan silakan.
Oke, siap. Oke, siap, makasih. Oke, jadi mungkin insight-nya apa? Misalkan bagaimana caranya apa nih? Mengetahui grup penjualan tiap bulan. Oke, mungkin bisa juga. Kemudian kita ingin menampilkan region mana atau area yang mana yang paling banyak menjual produk. Oke. Kemudian kita ingin menampilkan persentase penjualan misalkan untuk masing-masing kategori. Itu bisa aja ini nanti. Oke, makasih. Oke, misalkan jenis barang yang paling laku apa, kemudian siapa customer yang paling bertransaksi. Oke, bagus nih. Jadi itu. Jadi istilahnya karena teman-teman ini berdatangan dari mungkin background yang berbeda, maka bisa jadi satu bahan masakan ini, satu dataset ini akan menimbulkan insight berbeda-beda dari masing-masing. Itu oke gitu kan. Jadi semakin banyak, semakin kita bisa semakin mempertajam seperti apa ininya. Oke, siap. Makasih teman-teman. Oke, kita bisa mengatakan misalkan profit per ini kan, per sales kan. Kemudian misalkan per sales ini apakah ke depannya tuh kita bisa memastikan bahwa sales yang paling banyak menjual adalah sales yang paling banyak mendatangkan keuntungan. Bisa jadi kayak gitu kan. Bisa jadi mungkin salesnya jualan banyak, ternyata dia jualannya adalah barang-barang yang ini, yang istilahnya lagi diskon gede gitu kan. Nah, itu mungkin itu mungkin kita bisa menggali kayak gitu. Terus apakah sales yang paling banyak itu ternyata ini enggak gajinya gimana itu kan bisa kita ini nanti. Siap. Oke, sebaran area, kemudian gap pencapaian penjualan. Oke, makasih. Siap. Banyak sekali, makasih, makasih. Oke. Oke, kita catat ya nanti ya. Jadi istilahnya silakan insight-insight ini mungkin dari apa yang ada, masing-masing rekan bisa mencatat masing-masing. Siapa tahu itu bisa menjadi masukan bagi teman-teman untuk kedepannya bikin bikin visualisasi terhadap insight tersebut. Oke ya. Oke. Dari situ kita coba ke Tableau teman-teman. Tableau, jadi ini kita bisa menggunakan Tableau public ataukah bisa menggunakan Tableau Tableau desktop. Jadi saya kebetulan menggunakan Tableau desktop. Oke. Kemarin saya lihat teman-teman yang daftar itu ada yang dari karyawan, ada yang dari mahasiswa. Nah, kalau dari teman-teman yang masih mahasiswa, yang masih mempunyai email kampus, maka teman-teman bisa mendapatkan gratis lisensi Tableau Desktop selama setahun dengan masuk ke websitenya ini, Tableau Educator. Jadi kalau saat ini teman-teman kuliah tapi masih menggunakan Tableau Public, maka silakan browsing ke Google untuk Tableau Educator, maka bisa menggunakan meregisterkan email kampusnya agar bisa dapat lisensinya. Oke ya. Oke, jadi ini kembali ke sini ke Tableau sekilas seperti ini ya tampilan awalnya. Di sisi kiri kita bisa connect ke apakah itu file lokal ataukah ke server. Kemudian di sebelah kanan ada beberapa informasi jika kita ingin mendapatkan training ataukah video dari Tableau dan beberapa resource terkait produk-produk Tableau lainnya. Nah, kita akan connect ke satu file Excel. Teman-teman silakan ke sini ya. Ini contohnya kalau saya menggunakan Tableau desktop, maka selain connect ke sini, saya juga bisa connect ke sini nih. Seperti ini. Kalau teman-teman yang menggunakan public mungkin nggak bisa ke sini nih. Tableau, workbook, bucket, data source, dan sebagainya itu mungkin nggak ada. Cuman sininya ada pasti. Oke. Oke. Saya akan coba connect ke sini, ke sampel Superstore. Ini teman-teman, sampel Superstore. Nah, ini sekilas muncul di sini ya. Di sini kalau teman-teman tadi bandingkan dengan Excel, itu benar nih, ternyata ada 3 sheet ya, order, tipe, sama return. Sekilas untuk melihat datanya, teman-teman bisa ke sini. Cek datanya, sebentar. Cek data ke sini.
Seperti ini. Oke, ternyata order ini mempunyai 9.994 row dan ada 21 field. Coba kita ke kanan, seperti ini. Oke ya. Ada ini kategori city dan sebagainya. Ini masih tampilan tadi ya. Seperti ini. Oke. Oke, oh, ternyata benar nih. Ini adalah data yang mau kita olah. Oke, kita tinggal melakukan drag and drop ke sebelah kanan. Oke, silakan di sini. Oke, dari sini muncul order, kemudian bawahnya seperti ini. Kita geser ke atas. Bawahnya adalah ini berupa tipe masing-masing recordnya plus namanya, kemudian ini physical table. Oke, sama ini. Kita coba ke sini, klik yang sini. Oke, ini adalah hasil konversi dari Excel ke Tableau. Nah, beberapa beberapa notes yang perlu kita ini, teman-teman, di sini ada ini di atas itu ada yang tagar, ada ABC, ada kue ulang tahunnya, ini tanggal dan sebagainya, gitu dan sebagainya. Ini adalah hasil konversi dari Tableau ya, teman-teman ya. Hasil konversi oleh Tableau. Ya, coba lihat atasnya ada gambar bola bumi, ada ABC dan sebagainya, ada tagar dan sebagainya. Nah, ini seandainya ternyata Tableau bisa saja salah melakukan identifikasi terhadap data tersebut. Jika ternyata teman-teman mengetahui Tableau itu melakukan kesalahan konversi, maka teman-teman bisa melakukan perubahan tipe datanya. Oh, ini harusnya bukan ini harusnya bukan number, ini harusnya yang lain. Bukan, ini harusnya ini bisa diubah nih. Ya, bisa diubah situ. Misalkan order date, order ID. Oh, ini harusnya apa nih? Ini adalah number. Oh, harusnya bukan number, harusnya misalkan string. Ini string, harusnya bukan string nih, harusnya number. Itu teman bisa melakukan ini. Klik di sini. Kan? Oh salah, ternyata harusnya yang tadi. Kita undo lagi atau kita ke sini. String, seperti ini. Oke. Atau teman-teman ternyata ini nih, dari beberapa file yang ada, teman-teman ingin melakukan perubahan. Saya ingin mengubah namanya deh, gitu kan. Saya nggak coba ya, kita ubah namanya apakah bisa. Klik kanan, customer name kita ubah menjadi nama pelanggan. Oke, oke, ini ya bisa dilakukan itu ya. Jadi sebagai catatan, apa yang kita ubah di sini itu tidak akan merubah data awal yang ada di Tableau, teman-teman ya. Gitu. Oke, seperti itu. Kemudian dari sini, oke, kemudian ada sebentar. Ini mungkin sebentar. Ini mungkin fungsi ini fungsi sekilas dari ini bahwa kita di sini bisa melakukan split sebentar. Kita di sini bisa melakukan klik kanan split. Split itu sebagai contoh di sini kita order ID itu ada semacam formatnya CA minus 2014 minus 143336 contohnya. Jadi sekilas kita menangkap bahwa order ID ini berasal dari CA adalah mungkin region-nya atau city-nya, 2015 adalah tahunnya, kemudian ini. Nah, apakah ini benar seperti itu? Nanti kita ini. Ya, cuman yang pasti ada fungsi split, di mana kita bisa melakukan split pemisahan. Oh, apakah memang bisa oleh misalkan ini minus, koma, atau yang lain. Kan? Split untuk semuanya. Ya. Begitu kita split, maka hasil splitting ini akan muncul di paling kanan. Ini ya, muncul di sini. Seperti itu. Jadi ini adalah beberapa operasi awal yang bisa teman-teman lakukan di Tableau ini. Oke.
once kita sudah yakin bahwa semuanya udah oke, maka kita bisa mulai melakukan pembuatan visualisasi di sini, sheet. Baik, klik sini. Oke, dari sini kita coba tur dulu ke ini ya, ke tablunya, tablu publiknya. Di sini ada beberapa menu, mulai dari menu file, menu data, menu worksheet, dashboard, story, analisis, map, dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu nih, kalau teman-teman di sini ada nggak? Kalau yang tablu publik, saya nggak tahu ada nggak. Harusnya sih ada juga. Oke. Dari sini, kemudian kita pindah ke ininya, ke toolbar-nya. Ada toolbar ini, start page, kemudian ada undo redo, ada repair animation, ada save, new data source, dan sebagainya. Ya. Kemudian di sebelah sisi kiri itu ada data pane, sama ada analitik, cuman kita belum main analitik, kita hanya main data pane bahwa saat ini jika teman-teman connect ke satu data, maka seperti ini. Coba perhatikan bahwa ini ada yang warna biru, ini ada yang warna hijau, dipisahkan oleh baris. Sekilas, biru ini nambutnya adalah dimensi. Ada kemudian yang atas, yang bawah itu warna hijau, dia adalah measure. Jadi Tableau mengelompokkan seperti ini. Jadi beberapa data-data yang sifatnya kualitatif, kategori itu akan dimasukkan ke sini. Sementara data-data yang sifatnya kuantitatif, yang sifatnya bisa angka dan bisa dijumlah, itu oleh Tableau akan dimasukkan ke sini. Nah, once seandainya Tableau salah melakukan kategori ini, teman-teman bisa ini nih, bisa melakukan apa moving ya. Oh ini harusnya nggak di sini nih, di sini, gitu ya. Oke. Oke, dari sini, kemudian ini ada beberapa ininya, chartnya, ada page, ada filter, mark, dan sebagainya. Kemudian ini adalah canvassing-nya. Canvassing, nanti teman-teman pada saat mau melakukan visualisasi, nanti hasilnya adalah di sebelah sini. Kemudian ini sebelah kanan ada show me, coba diklik. Ini adalah beberapa alternatif visualisasi yang disediakan oleh Tableau. Jadi pada saat teman-teman nanti mau bikin satu visualisasi, maka Tableau bisa memberikan preferensi alternatif kira-kira dari data yang dipilih itu sebaiknya bentuknya kayak apa gitu ya. Gitu. Oke. Sip, kita sekarang coba tadi apa ya? Ingin mengetahui penjualan dari tahun ke tahun ya, penjualan dari tahun ke tahun. Oke. Artinya penjualan itu jadi oke, sorry, sebentar, maaf. Dari sini insight Tableau Tour, oke. Tableau Tour seperti ini. Oke, ini yang tadi teman-teman yang saya sebutin ya, bahwa yang atas itu dimensi warnanya biru, yang bawah itu measure warnanya hijau. Ya, dimension itu lebih ke arah categorical data, quality data, atau time data. Sementara yang measure itu quantitative data, warnanya hijau, dan biasanya langsung dijumlahkan oleh tablunya seperti itu. Oke, nah ini adalah mungkin beberapa contoh chart yang bisa dihasilkan. Jadi teman-teman tadi mungkin saya ibaratkan punya dataset, punya satu sekumpulan data bahan makanan, silakan membuat masakan seperti ini. Masakannya apakah itu nanti masakannya berapa menjadi comparison, distribution, composition, dan sebagainya, itu kita masih belum ngomongin salah dan benar. Dengan data ini, dengan data misalkan penjualan dan tanggal, apakah saya boleh menampilkan dalam grafik batang? Boleh. Apakah pie? Boleh. Lain boleh. Jadi istilahnya belum ada salah benar. Nanti pada saat teman-teman makin sering bermain, akan makin merasakan bahwa, oh, pada saat saya menggunakan data A sama B, itu sebaiknya saya menggunakan ini nih, cat yang ini nih. Itu jadi nanti lebih kalau feeling gitu kan. Cuma saat ini teman-teman masih ini nih, masih bisa menggunakan
cat apapun, gitu ya. Ini contohnya cat yang yang disupport oleh Tableau kan, apakah itu mulai dari pie, kemudian ada batang, kemudian ada line, ada histogram, ada batang, ada tree map dan sebagainya. Kemudian ini juga ada box and whisker. Kemudian juga Tableau pun juga pada saat teman-teman mempunyai data yang sifatnya ini geografi atau location itu Tableau bisa support terkait apakah itu simbol ataukah ini ya field map ya kayak itu. Oke. Oke, yang tadi saya jelaskan bahwa Xiaomi ini sangat membantu teman-teman pada saat tidak punya ide saya maunya bikin cat yang mana, cuman pada saat kita memilih field yang sebelah kiri maka Tableau akan ini memberikan alternatif visualisasi mana yang bisa dipakai. Oke, kita akan nanti bikin kayak gini, bikin 4 teman-teman kayak gini ya, bikin 4 chart nanti sama-sama kita ini. Sorry, 4 chatnya ini, 4 chatnya ini ya. Ini ya. Dari sini kita kembali ke Tableau. Oke, jadi kita ke kiri. Jadi ini seperti Excel nih. Jadi ada sheet, ada dashboard sama story. Nah, kita akan bikin 4 ini, 4 sheet. Jadi teman-teman silakan mulai ke sini, sheet 1 tambah sheet 2, sheet 3, sheet 4. Ya. Nah, sama kayak ini tadi Excel, maka sheet-nya bisa kita ini, penjualan per periode ya, penjualan per periode. Seperti ini. Kemudian dia apa? Saya lupa nih. Profit per segmen. Kemudian ketiga kayak ini. Penjualan per kategori. Satu lagi profit dan penjualan per region. Profit per region. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Oke, siap. Makasih, Bruna. Jadi oke. Naik ke sini. Nah, oke. Pada saat kita bikin chat, bagaimana caranya? Caranya adalah kita tinggal drag and drop satu measure atau dimension ke kolom atau ke row, gitu ya. Atau opsi keduanya, kita tadi aktifkan Xiaomi-nya, kemudian kita pilih satu atau beberapa dimension dan measure, dan dari Xiaomi akan menginfokan opsi chat yang ada. Oke. Simpelnya gini, satu adalah ini misalkan. Kita ingin penjualan per periode. Penjualan, tadi ya opsinya sales ke sini, track yang sini ada, kemudian periode penjualan, manakah itu? Oh, ada date. Ke sini. Pas seperti ini. Sebentar. Ini mungkin sudah ada, cuman ya dari sini muncul ini. Sorry. Sebentar, ini enggak. Bisa tempel order sampel ini. Oke ya, sebentar. Dari sini, ini nih di toolbar-nya ada ini yang sudah aktif. Ada undo, ada save dan sebagainya. Ada apa nih? Add sheet, duplicate, delete dan sebagainya. Nah, kita ada fungsi ini nih. Ada swap. Seperti ini. Swap seperti ini. Oke. Jadi di sini ketahuan sudah muncul satu grafik line penjualan dari tahun 2014 sampai 2017 seperti ini ya. Seperti ini.
Nah, di sini, oke, di sini coba teman-teman klik di sini ya, klik di sini. Kita ingin detailkan, kita nggak maunya, kita pengennya per bulan, per tahunnya, bisa nggak per bulan? Coba ya, seperti ini. Oke. Jadi kita ini ya breakdown ya. Ini adalah penjualan per bulan. Seperti ini. Sebentar, saya coba ini dulu. Bulan ini sama bulan ini. Sorry. Oke, ini yang mungkin bisa menjadi pertanyaan di pertemuan berikutnya, bahwa teman-teman bulannya itu silakan memilih bulan yang ini, yang bawah. Bukan yang atas ya, yang bawah sini. Oke, dari sini sudah muncul grafik penjualan dari mulai Januari 2014 sampai ini. Oke, itu nanti ini. Jadi ini nanti bedanya adalah terkait dengan continuous dan discrete. Jadi sebentar. Bedanya adalah continuous dan discrete. Jadi discrete itu ada sesuatu yang dijumlahkan. Ini tuh nanti seluruh angka-angka yang ada di data itu akan dijumlahkan. Jadi sorry ya, sebentar. Kalau sini ya, mon. Mon ini adalah contohnya di sini adalah ini artinya data Januari 2014 sampai 17 itu dijumlahkan. Ini discrete. Ini adalah data bulan September di bulan di tahun 2015 sampai tahun 2017 yang dijumlahkan. Nah, sementara kalau kita milih yang ini adalah bahwa ini continuous. Itu nggak dijumlahkan, cuma dianggap sebagai data yang linear. Bentar. Oke, tadi ada pertanyaan. Oke, nanti bisa di-record, nanti bisa tampilkan. Tabel apakah ya? Melihat ya. Coba di ini. Enggak, harusnya enggak ini. Versi Tableau yang dipakai enggak ini, enggak. Cuman gini, semoga teman-teman enggak menggunakan Tableau desktop yang crack ya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi coba nih, sekilas kan gini sekilas. Jadi sekilas kan tinggal klik sales sama sini. Oke. Sales sama order date ya. Sorry. Sales sama order date. Nah, ini saya nih ya. Ini saya bikin opsi yang kedua tadi bahwa saya tinggal milih dua field yang ada di ini, dua item yang ada di atas dan bawah. Pada saat sumi, ini muncul opsi-opsinya. Opsi yang bisa dipakai kan? Seperti ini. Apakah bisa seperti ini? Bisa seperti ini. Oke ya. Seperti itu. Oke, ya tadi saya ini lupa nih. Waktu itu sempat juga kejadian di teman-teman yang sebelumnya, ternyata pada saat menggunakan Tableau dengan ini, dengan bertani, cracking nggak bisa kayaknya, nggak muncul. Oke ya. Mas Yudi, sorry, klik. Mas Yudi ini ya, kalau mau split kayak gini ya, tinggal di sini klik kanan doang, split, udah bisa ketahuan splitnya. Sebenarnya nggak bisa Mas Ali. Jadi saya dulu sempat kejadian juga di salah satu teman yang ini
dia punya data yang sama, datanya dikirim ke saya, pada saat saya kok bisa, cuman pada saat kalau dia nggak muncul, sempat nyari-nyari juga di internet, kenapa nggak dapat, oh ternyata itu mungkin ininya, isunya. Jadi silakan coba eh, saya lagi nggak megang tabu publik ya, saya nggak tahu kalau di tabu publik nggak bisa ya. Coba nanti ini ya, nanti itu kita cek lagi. Oke, nanti silakan dicek. Ini saya nggak megang tabu publik. Nanti saya coba cek kira-kira apakah emang di tablu publik nggak bisa split ya. Oke, oh bisa tuh ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita yang kedua, kita bikin profit per segmen, profit sama segmen. Ya, kita klik ini, kemudian kita klik seperti ini. Bisa muncul pie dan sebagainya. Itu ya. Jadi dengan adanya tablo ini sangat ini ya, sangat memudahkan buat teman-teman ya. Oh ternyata dari tadi itu profit per segmen bisa menggunakan pie chart, bisa menggunakan horizontal bar, bisa menggunakan stack bar, kemudian bisa ini misalkan tree maps, airtable dan sebagainya. Jadi itu. Jadi ini, jadi teman-teman punya bahan masakan berupa profit sama segmen, tapi bisa diolah menjadi ini nih, beberapa alternatif pilihan nih itu kan, seperti ini. Kayak gitu. Sangat-sangat ini. Oke, misalkan ini yang paling bagus. Oke, gitu kan. Kemudian penjualan per kategori, kan? Sales per kategori. Sales per kategori artinya sales per kategori. Kita di sini. Muncul kayak apa? Oke, kayak ini ya. Muncul nggak bagus kita ingin. Nah, tapi di sini ada ini nih, fungsi apa nih? Fungsi sort. Sort, apakah itu sortnya ascending, descending, bisa kayak ini. Oke. Kemudian ini apakah highlight, coba klik, enggak. Ini belum bekerja. Ini T huruf T, label. Kalau kita klik label, oh ternyata di ini ya, di masing-masing atasnya muncul kayak gini. Muncul angkanya. Kalau per segmen, kita klik T, bisa enggak? Enggak. Oh gini, ternyata kayak itu. Oke. Penjualan per kategori, profit, penjualan per segmen. Oke. Kita coba profit, saya tekan kontrol, profit, sales, segmen. Oke. Apa opsi yang muncul? Scatter plot, ini sebagainya muncul, saya pilih ini, bisa nggak? Oke. Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Silakan teman-teman ini. Oke. Sip. Kayak gitu ya. Jadi ini ya, kita masih belum mengutak-atiknya sisi kiri ya, kita cuma di sini doang. Oke. Dari sini yang perlu diperhatikan dari toolbar adalah ini. Standar. Standar kita otak-atik apakah bisa seperti ini. Standar width, standar high, ataukah entire view kayak gini. Coba penjualan standar interview. Jadi silakan ini otak-atik nih, tergantung plating atau pengaturan teman-teman sekalian. Oke. Sip. Nah, dari sini coba sini. Ini mungkin temuan awal dari kita. Nah, pada saat kita ingin melakukan sharing ke manajer, presentasi ke manajer, itu kita bisa saja membawa laptop kita kayak ini ke mereka, kemudian kita presentasikan menggunakan tabel desktop kita, atau di kesempatan lain para manajer bisa kita kasih hasilnya, apakah itu berupa PPT atau PDF ataukah ini ya satu dashboard. Nah, dari sini kalau teman-teman coba lihat gitu kan,
di sini saya nggak tahu nih kalau di tabel publik ada nggak ya ini export as PowerPoint. Pada saat kita mau ekspor ke PowerPoint itu bisa this view, specific, ya select all, ya seperti ini. Oke, silakan coba-coba hasilnya seperti apa ya. Gitu. Oke. Nah, karena saat ini mungkin saya asumsikan teman-teman adalah menggunakan Tableau publik, di mana nanti hasilnya akan disimpan di server Tableau, maka biar semua chart ini bisa jadi satu, maka kita bikin yang namanya dashboard. Dashboard di sini. Dashboard. Oke. Oke, siap Mas Sudi. Oke. Tableau desktop. Jadi kalau tadi chart, ngomongin chart, sorry, kembali ke chart dulu. Jadi sebentar. Jadi di chart ini kalau kita sekilas melihat bahwa ini dari 2014 sampai 2018 itu kita lihat di setiap bulan ini, bulan apakah yang selalu turun? Januari, Februari. Jadi ini ya, sekilas kita sebagai data analis melihat bahwa setiap bulan either Januari atau Februari itu penjualan selalu turun nih. Jadi meskipun misalkan ini Desember, November tinggi, kenapa tiap Januari Februari selalu turun? Nah, itu mungkin menjadi insight awal kita nih. Bagaimana caranya ke depannya agar penjualan di awal-awal tahun itu bisa naik, gitu kan? Apakah kita ngasih rekomendasi, misalkan melakukan promosi atau misalkan melakukan bundle produk atau diskon, itu yang ini yang harus kita ini sampaikan insight-nya ke para manajer kita, gitu ya. Dari sini kalau ini klik kanan, sorry, di chart-nya kita klik kanan, ini nih. Oke, tadi Mas Alibaba bilang di tabel publik nggak bisa ekspor ke PPT. Oke, kalau nggak bisa ekspor ke PPT, artinya alternatifnya, teman-teman, sorry, alternatifnya kalau nggak bisa diekspor ke PPT, jalan tengahnya adalah teman-teman ini, di sini ada menu ini ya, presentasi F7, klikkan di sini, udah. Di sini tinggal capture, masukin ke PPT, capture, masukin ke PPT, dan sebagainya. Kayak gitu. Itu sih. Oke, ini ya profit penjualan per segmen. Ini contohnya. Jadi ini kita bisa presentasikan ke ini ke manajer atau kita nyebutnya adalah stakeholder. Kayak gini. Kategori per segmen sebagainya. Oke. Jadi bisa diulang-ulang kalau ternyata grafiknya bentuknya masih nggak sama atau nggak sesuai dengan saya, itu no issue harusnya, karena kita ngomongin ini ya, ngomongin hasil masakan ya gitu loh. Oke, jadi kita kembali ke, sorry, dari sini coba, ini mungkin juga ada beda juga nih antara Tableau desktop dengan publik gitu kan. Sampelnya kalau dari hasil visualisasi yang kita bikin itu, kita bisa ngeliat datanya kayak apa. Datanya, oh ini datanya gitu kan. Kita muncul nih kayak gini kan. Dari sini kita bisa download gitu kan. Sorry, kayak gimana downloadnya, kayak gini, atau bisa download, kita taruh ke Excel gitu kan, hasil datanya kan. Misalkan kayak ini, penjualan per kategori, kita klik kanan, view data, muncul. Ini bisa kita copy kan, kayak gitu. Oke, sama bisa kita kopikan. Nah, dari sini saya ingin ngomongin tentang klik kanan, kita bisa memberikan catatan. Catatannya apakah itu berupa ini, poin, area, atau sebagainya. Catatan annotate ya. Kita bikin
area. Penjualan, pada saat kita melakukan annotation, kita bisa ngasih itunya, catatannya, penjualan setiap awal tahun selalu menurun. Kita kasih di, kita taruh di sini. Jadi ini bisa memberikan insight pada saat kita ini, jelasin ke ini, ke para stakeholder gitu kan, penjualan, nih kayak gitu. Itu sekilas. Oke, dari sini kita kembali ke dashboard dulu. Kita sudah bikin 4 chart, maka kita agar lebih simpel nyimpannya di Tableau Public, itu kita kombinasikan semua chart ini ke dalam satu dashboard. Gimana caranya? Simpannya adalah gini, tinggal ada 4 chart, tinggal melakukan drag and drop. Drag and drop. Oke, 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Oke. Kemudian ini tadi juga ada ini sebelah kanannya, interview. Nah, oke, ini sekilas sudah jadi satu dashboard. Nah, kita coba cek di sini. Pada saat kita bikin dashboard ini, ada beberapa ukuran yang bisa kita cek. Size-nya, apakah ini bisa fix, automatic, atau range. Nah, tahap awal kita coba pilih yang automatic. Seperti ini ya. Ini udah jadi. Dari sini, next-nya silakan teman-teman menyimpan ke dalam Tableau Public-nya. Cara menyimpannya gimana? Simpannya file save. Ini saya bukan pakai ini ya. Sebentar. Save. Sebentar, bukan di situ. Sebentar, bentar. Ada ini, teman-teman? Saya belum ini, sebentar ya. Tableau Public, saya belum connect ke Tableau Public nih. Ada di sini, teman-teman? Save to Tableau Public. Save di sini. Maka dia akan langsung mengarahkan ke sini. Saya lupa masalahnya. Semoga benar. Oke. Error. Coba teman-teman, silakan dicek apakah sudah berhasil menyimpan ke Tableau Public-nya, atau minimal teman-teman ini coba share ke chat seperti apa bentukannya kayak gitu ya. Sambil saya cek ke ini chatnya teman-teman yang lain. Mas Ali, kalau mau tracking bulan Januari di region mana aja bisa, itu bisa. Nanti kita kita bisa jadikan PR di minggu depan. Jadi kita bisa mendetailkan setelah kita menemukan insight awal, misalkan kita ingin highlight di Januari itu apakah produk mana yang paling merugikan atau area mana yang paling merugikan itu bisa nanti bisa kita coba cek ya. Teman-teman untuk
Untuk teman-teman yang masih ini, yang seharusnya masih mahasiswa, yaitu istilahnya bisa menggunakan Tableau, bisa menggunakan alamat email kampusnya untuk mendapatkan lisensi Tableau Desktop selama setahun. Kayaknya itu cukup tuh. Atau kalau enggak ya paling ini teman-teman latihan dulu pakai Tableau Public, itu harusnya sudah sangat menjadi awal buat teman-teman untuk mengolah data lah. Cukup seharusnya. Oke, sampai sini ada ini teman-teman pertanyaan, silakan. Coba silakan di-explore. Jadi ini istilahnya ini sudah menjadi 4 hasil masakan versi teman-teman kan. Jadi kalau ternyata teman-teman ini mau bikin menu baru atau menambahkan aneka bahan yang lain, silakan kita misalkan tinggal geser, apakah misalkan tadi pertanyaannya, apakah region bisa region bisa dimasukin ke sini kan? Sebentar. Nah, ini kan. Seperti ini sebagainya. Oke. Oke, dashboard kita ini. Dashboard kita coba delete dulu yang punya saya. Saya bikin dashboard baru sini. Dashboard, new dashboard. Klik di sini. Dari sini yang perlu diperhatikan itu adalah terkait size-nya. Size-nya bisa fix, bisa automatic, bisa range. Nah, tahap awal silakan pilih yang automatic seperti ini agar tabelnya penuh. Kemudian dari sini teman-teman tinggal drag and drop cat yang ada ke sebelah kanan. Sini. Seperti ini. Seperti ini. Ya. Dari sini tinggal save aja ke Tableau Public. Nanti akan langsung di redirect ke Tableau Public-nya. Dari situ teman-teman bisa share linknya ke ke para stakeholders-nya. Oke. Sebentar. Saya harusnya punya link Tableau Public, cuman agak lupa nih sebentar ya. Nah, ini beberapa contoh punya saya. Jadi Tableau beberapa. Jadi ini kalau teman-teman sudah sering bikin visualisasi itu bisa langsung ke upload sini kan. Gitu. Jadi sebenarnya saat ini kita dapat satu dataset sales superstore. Artinya kita mungkin kalau dianalogikan kita saat ini adalah mendapatkan bahan-bahan masakan yang versi Indonesia, versi sales penjualan. Kedepannya pada saat kita misalkan menjadi konsultan atau apa, kita tuh mungkin bisa mendapatkan bahan masakan yang beda atau dataset yang beda. Misalkan ada perusahaan, apakah itu perusahaan ICT atau perusahaan SDM atau perusahaan lain yang ingin kita bikin visualisasinya, maka kita butuh waktu agak lama untuk mencerna dari dataset versi baru yang kita terima itu insight apa yang bisa kita munculkan, kan? Seperti ini. Oke. Ya, jadi sama. Saya itu beberapa kali melakukan sharing, kebanyakan adalah terkait sales kan gitu loh. Sementara kalau tadi di slide yang saya sampaikan itu ada beberapa
atau mungkin banyak beberapa source dataset, ini ya, dataset yang bisa teman-teman kunjungi untuk berlatih, nih kan, untuk berlatih membuat datasetnya, kayak gitu, membuat visualisasinya, sorry, seperti ini. Paling banyak itu mungkin, sorry, tadi di tabel publik nih, kita coba ini ya, tabel publik. Nah ini nih, ini mungkin banyak sekali sampel-sampel ini, sampel-sampel ini kan, sampel-sampel dataset yang bisa teman-teman download. Kemudian ini nih, coba bikin visualisasinya kayak gitu ya. Tuh. Misalkan dataset saat ini, dataset yang saya asumsikan versi Indonesia, kemudian, oh saya ingin mendapatkan dataset yang mungkin versi ini nih, versi orang Jepang atau siapa, ini kan, dataset yang lain, yang mungkin di luar domain pengetahuan saya, download di sini, kemudian tinggal bikin ininya, tinggal bikin visualisasinya. Kalau ternyata nggak ini, nggak ada ide, Pak, aduh saya kayaknya ini Pak, mentok Pak, nggak tahu mau bikin kayak apa. Nah itu teman-teman bisa juga nih browsing ke ini, ke Google. Contoh-contoh visualisasi yang ini, yang sudah ada di internet. Nah itu kadang-kadang bisa ini nih, bisa menimbulkan ini nih, ketertarikan kita, atau bikin kita lebih ini ya, lebih tertarik cara bikinnya kayak gimana ya gitu loh. Kayak gitu ya. Macam-macam kan gitu. Jadi kita sudah ini, alhamdulillah kita sudah ada, minimal sudah ada alat masaknya berupa tablu, sudah coba dapat bahan minimal dataset tadi. Kemudian nanti kita tinggal sekreatif apa kita bisa bikin ininya, masakannya, visualisasinya. Oke, Mas Angga, oke. Jadi untuk ini, untuk bikin visualisasi yang terkait geografi, itu saya pernah nyoba-nyoba di ini Indonesia itu paling detail waktu itu sampai ke ini ya, ke kota ya, ke kota ini, ke kota provinsi itu masih bisa dikenali oleh tablu. Nah, saat mau ngomongin kecamatan itu masih sebagian besar konversi nama-nama kecamatan di Indonesia oleh tablu itu belum berhasil. Jadinya alternatifnya kita bisa menggunakan ini longitude latitude seperti itu, Mas. Nah, cuman sayangnya adalah kita agak kesulitan menemukan contoh dataset ya, dataset yang ini, yang berisi data Indonesia. Misalkan, wah nih kita sempat ke data Jabar kalau nggak salah. Ini mungkin beberapa ini ya, beberapa data yang mungkin bisa teman-teman ini nih, teman-teman cek gitu kan. Jadi karena saya pada saat browsing ke sini itu belum jarang menemukan data yang kompleks, hanya mungkin datanya sangat minim gitu kan. Silakan ke sini ke Jabar, data.jabarprof.go.id, silakan, situ banyak datanya, silakan di ini ya, kayak gitu. Silakan dicek-cek ini, atau kadang-kadang ke sini pun juga minim, ke BPS. Gitu loh. Jadi dalam rangka latihan teman-teman silakan aja mungkin lebih mencari data yang ini, yang lebih kompleks. Dengan data ini lebih kompleks, kita bisa menemukan insight dari multi sisi ya, kayak gitu. Oke, sebentar. Iya. Jadi kalau untuk yang detail itu ini mungkin perlu latitude Mas Angga. Cuman coba ini coba nanti cari data yang ada di ini, data terkait data Indonesia lokasi.
kalaupun ada nanti coba ini kirim ke saya, nanti kita diskusikan ya, gitu. Oke, oke. Mas Udi, tabel hasil pembelajaran bisa ngecek ke ini saya ya, ke profil saya. Nanti coba di ini cek. Kemudian nanti video saya bagiin sama hasil apa PPT ini, nanti saya PDF kan, saya kasih ya teman-teman ya. Ada yang itu. Oke, sekilas ke sini. Nah, oke, dari sini. Oke. Ada pertanyaan lain teman-teman? Silakan coba ini hasil pembuatan coba dikirim ke chat, bisa nggak ya beberapa teman-teman? Coba dikirim ke chat, apakah bisa? Oh, nggak bisa ternyata ya. Saya pikir bisa kirim capturean itu ke chat, nggak bisa juga. Oke, silakan kalau mau tanya via ini juga nggak apa, via suara, audio, silakan teman-teman. Halo, Pak Sony. Ya, 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 silakan. Selamat siang Pak Sony. Saya Ali. Mau nanya Ya, ya. mengenai tadi tertarik tuh mengenai cleansing data, Pak. Data yang mungkin kalau di Excel biasanya ada yang double, triple gitu, Pak ya. Misal tahun, quarter, bulan. Lalu ada lagi tuh di masih tabel yang sama, ada juga yang double header gitu, Pak. Misalnya produk mobil, merek misalnya ABC, lalu motor ABC gitu, Pak ya. Biasanya nanti Hmm. hasil akhirnya kayak gimana hasil akhirnya, Pak? Agar bisa menjadi single leader gitu. Contohnya ya, Pak. Tadi tadi saya lihat Pak sempat menyentil tab prep gitu kan ya. Gitu. Itu Ya, ya, menarik ya. ya. So, mungkin saya pengen lihat contoh akhirnya hasil akhirnya Pak, misalnya satu tabel lo ada yang triple header, ada yang double header, ada yang single header gitu Pak. Kira-kira hasil akhirnya jadi kayak gimana gitu Pak? Boleh Oke, sharing Pak sebentar. sini. Terima kasih. Siap, makasih, makasih. Sebelum kita ke ini, saya cobain ya. Tadi saya punya data yang agak sebentar. Nah, ini contoh ini ya. Contoh mungkin data yang mungkin bisa kita terima di ini ya, di simbolnya ada headernya di atas, ada kiri kanan ada header, kemudian di sini juga ada merging merging kok ini kolom dan sebagainya ya, kayak gitu. Kemudian juga ada pewarnaan dan sebagainya. Sementara kalau eh harapannya sih kita sebagai data analis itu bila menjadi kerjaan data engineer gitu loh, yang bersihin, mengolah dan sebagainya. Yang penting data kita adalah bersih. Nah, once kita terima kayak gini, coba bagaimana sih kalau kita buka ini ya di Tableau desktop ya. Coba kita ke sini. Ini kan ada nih. Sudah ada. Nah, ini kita coba cek nih. Kayak gimana sih isinya kan? Nah, kalau kita lihat sekilas kan kayak gini nih, yang di Tableau kan gini. Oh, ternyata dia mungkin nggak ini nih, nggak bisa baca kayak gini ya. Sebentar, kita coba bandingkan sama ini. Active Duty, Marital Report, Data Reflection, CLS Canvas, dan sebagainya. Nah, kayak ini mungkin Tableau agak kesulitan nih baca kayak gini kan. Nah, kalaupun kita coba paksakan ini, drag and drop kayak gini, munculnya kayak gini. Kan? Kayak gini datanya. Ada 16 field, 29 row. Pak Sony tampilan tabel nggak kelihatan, hanya Excel aja. Sorry, sorry. Oh, bentar, 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 bentar. Ini karena saya buka tableau yang lain. Sebentar. Sebentar ya.
Tableau 4. Sebentar. Sorry, saya ini lagi, saya terus lagi. Nih, Tableau bisa ini, bisa ngeliat ke sini. Kalau sekilas, kan kayak gini nih ya. Oh, ternyata Tableau melihatnya kayak gini nih. Ada beberapa header field yang ternyata nggak proper dikonfigure oleh dia. Nah, kalaupun kita paksakan, oke, kita paksakan kayak gini. Kemudian kita lihat kayak gini hasilnya nih, gitu loh. Kayak gini kan. Nah, luckily untungnya di Tableau ini Tableau desktop itu dia punya ini namanya use data interpreter. Jadi dia dengan kekurang bersihan data yang tadi dia bisa melakukan enhance interpreter nih. Coba kita klik sini, kemudian klik sini. Oke, sudah lebih bagus ya. Ini apakah ini sudah lebih bagus? Coba kita cek di sini. Harusnya ini sudah. Nah, ini coba teman-teman ini kan analisa kan, apakah ini dia kan menghilangkan ini ya, menghilangkan tadi header atasnya, kemudian kita lihat di sini single without children, ada male female total, single with children, coba kita ke sini, single without children, kita lihat ke sini. Dipisahkan sama dia, single without children, male, female, total. Jadi ini, jadi Tableau sampai tahap ini dia bisa melakukan konversi ini ya, konversi untuk data yang enggak ini, yang agak kotor gitu sih. Nah, kalau tadi terkait duplikat ataukah nol itu seharusnya di fungsi ini, coba kita cek, harusnya nggak ada nih, Pak. Nggak ada nih. Jadi di sini belum bisa ngecek ini ya, kalau ada double atau apa. Cuman kalau pada saat ngeceknya nol itu nanti bisa muncul di sini, bisa muncul pada saat kita visualisasi itu nolnya juga bisa bisa kelihatan. Sebentar. Sorry, apa tadi? Oh. Sebentar, ini harusnya ikut semua nih. Sebentar, coba ya kita cek ya sampai sebelah kanan. Harusnya ikut semua kan ya? Ikut semua nih harusnya. Jadi secara ini harusnya no issue nih. Harusnya udah oke. Nah, ini Maksudnya nanti yang male female nggak muncul, Pak. Atau emang tadi gimana? sengaja? Yang itu kan yang single without children itu header pertamanya. Yang male female itu memang nggak muncul ya? Yang header kedua itu. Ini. Iya, betul. Yang Loh, ini C9 kan sebentar. di 9. Yang ini maksudnya sorry, maaf. Hmm. Sebentar. Ini kan? Maksudnya ini ya? Iya, betul. Kolomnya, Pak. Ini kan Kolom muncul di sini. male female. Sebentar, coba kita cek ya. Coba. Ini kan muncul di sini. Pak, benar nggak? Apakah benar? Iya, angkanya muncul pastinya, tapi judulnya maksudnya. Ini judulnya. Nih. Ya, itu header pertamanya. Yang Nah. kita tahu ini male sama female tuh keterangannya hanya berdasarkan angka aja ya. Oh enggak, ini kan ada, Pak. Ya, itu single Eh, without children. Ya, yang bawah juga, sebelah kanan juga single without children. Oh bukan, ini di Mas, mouse over kan muncul nih. Sorry, hmm. muncul nggak mouse overnya? Oh iya iya iya, benar, nggak kelihatan. Sorry. Oke ya, Siap. artinya di sini kan Hmm. kita fungsi ini nih, fungsinya di rename nih, Oh iya kan? iya, betul betul. Oh iya, Mail nggak gitu kelihatan. kan? Jadi Oh kan iya mungkin iya. karena nggak kelihatan ya, gitu kan? Iya Misalnya nih, betul Pak nih. Tony. Iya iya iya. Oh Nih, mantap ini kan mantap. nih, kalau mouse over female, ini Oh
total. Nah, namun karena mungkin tadi itu ya, karena tadi mungkin Hmm. kegedean ya, akhirnya ini nih kita bisa rename nih kan, male, ya kan nih pria single, ini juga apa panjang juga ya, Iya, sama siap-siap anak ngerti gitu Pak kan. ini. Siap, siap, Oke, siap, itu kan, oke. nanti gitu. Oke, terima kasih Pak Sony. Siap, siap. Nah, nanti itu artinya maka kadang itu sih kadang-kadang sekarang tuh karena mungkin profesi terkait data science itu masih agak baru di Indonesia, mungkin itu beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah apa namanya ya, yang sudah gede itu mereka bisa ini memisahkan antara fungsi data engineer, data analis gitu kan. Karena kadang-kadang kalau di beberapa perusahaan kecil atau mungkin malah kayak di BUMN pun juga mungkin itu satu orang kadang-kadang bisa menghandle ini, disuruh menghandle seluruh fungsi data kan, mulai dari setup servernya, kemudian server database-nya, kemudian bersihin datanya dan sebagainya, itu mungkin ini jadi tantangan buat teman-teman gitu loh. Sorry, unicorn beberapa perusahaan unicorn itu kadang-kadang sudah ini eh, sudah ada batasan tugas antara siapa yang harus mengelola datanya, siapa yang harus bersihin, siapa yang harus visualisasi, itu kadang-kadang sudah ada gitu sih. Nah, ini mungkin sekilas terkait ini ya. Tableau Public pun juga itu ini nih harusnya menjadi satu tools sebelum kita melangkah ke ini nih ke visualisasi, di mana teman-teman yaitu sebelum ini kadang-kadang datanya itu muncul dari berbagai sumber kan, apakah misalkan dari satu form, kemudian dari kuesioner, dari website dan sebagainya, di mana tuh harus ini harus di joinkan, dibersihkan, dihilangin mana yang outlier, mana yang oh sorry nggak muncul ya tabel prepnya ya. Gitu sih, sebentar. Tabel preps. Sebentar. Muncul. Oh, sorry deh. Yang masih itu ya Pak, ya teman-teman. Jadi dipastikan dulu datanya bersih dulu. Nanti moga sih saya bisa sharing lagi terkait Tableau Prep ini di agenda yang lain ya. Itu sih. Terima kasih. Kita kembali ke sini. Oke. Oke, saya mau bikin lagi, misalkan grafik untuk pengen tahu diskon untuk masing-masing subkategori. Oke, sama di sini. Oke, seperti ini ya contohnya ya. Oke, ini adalah diskon per masing-masing kategori ya, seperti ini. Kita coba sort. Oke. Oke. Dari sini ada ini, oke atau ada yang lain teman-teman? Pak Sony, sorry Pak. Ya. Untuk area kalau kita saya coba explore tadi terkait map ya. Ya. Untuk di sini kita bisa tarik data penyebaran penjualan ya kali ya. Dari sales terhadap country dan
apa country dan city kali ya. Oke. Dari situ sih Pak. Saya coba itu udah dapat. Udah dapat ya? Iya. Sales, country, city, city. Kita coba ya. Iya. Jadi tadi teman-teman bisa ngantrok-ngantrok atau coba pilih nih. Saya coba pilih city. Oke, saya pilih. Begitu saya pilih dua ini, maka alternatif muncul nih. Coba cek ya. Oke. Terus city sudah ya. Country-nya Sebentar. Ini isunya gini. Isunya ini kan. Jadi kalau teman-teman ternyata kadang gini, region kita region Indonesia. Nah, kadang-kadang ini nih, ini mungkin isu yang sering muncul gitu kan. Ini peta yang kita gunakan adalah peta mungkin Amerika ya. Nih. Ini ada sekitar 530 unknown. Coba kita benerin apakah bisa Indonesia. Kalau kita ganti regionnya, apakah misalkan regionnya ini? langsung Pak di country-nya ditambahkan ke field. Oh gitu, sebentar. Oh country ya, country, city, sama sales. Sorry. Coba. Sales. Oh siap. Seperti ini? Ya. Tapi masih ada anu ya? Sebentar. Country sama state. Itu kali ya. Jadi ini kayak gini. Oke. Data apa yang mau di ini? Insight. Data apa yang mau di ini ya? Ingin ini ya? Penjualan per ini ya? Betul Pak. Titik penjualan ya. Oke. Ini Oke, barang. siap. Oke. Penjualan per area. Oke ya, dari sini. Nah, ini mungkin ini buat minggu depan. Ini harusnya nih dari sini ini karena standar kita bisa taruh lagi nih. Ini mark chart, kita bisa ngatur apanya, ukuran dan sebagainya. Misalkan kan kayak gini gitu kan. Kemudian misalkan dari sini muncul nih profit. Kita geser ke sini, kan? Dari sini kan sekelas nih. Apakah penjualan yang tinggi itu menghasilkan profit juga, gitu kan? Sebenarnya itu. Ini kalau bisa sekilas dilihat, ini mungkin nomor 4 atau 5 dari sini ya. Ini paling gede, California yang gede, United States, ini Washington, ini Texas. Salesnya 170. Cuman dia ini. Nah, akhirnya makin ke sini kita makin ini bisa memberikan insight yang lebih detail. Oh, ternyata meskipun di Texas itu penjualannya adalah nomor 4 paling banyak, cuman dia secara profit dia paling ini nih, paling merugikan nih. Nah, apakah kita mau highlight situ, mau ngecek lagi, oh apakah penjualan seluruh produknya bermasalah atau yang lain itu bisa kita ini. Gitu ya. Oke. Masih. Oke, ini tadi nih, sorry. Ini sekilas saya bikin yang diskon per subkategori ya. Jadi di sini seluruh elemen yang warna hijau itu akan diagregasi oleh Tableau dengan defaultnya adalah ini ya, klik kanan, klik, kemudian di sini default properties, number format, sorry, bukan number format, agregasi maaf. Properties, agregasinya adalah sum. Seluruh warna hijau sama Tableau itu di agregasinya adalah sum. Padahal kalau diskon ini seharusnya adalah diskon
bukan total, cuman adalah rata-rata. Maka untuk mengubah default nilainya, kita bikin menjadi average. Average. Jadi kita ubah juga di sini. Jadi kita juga bisa mengubah di sini. Yang harusnya diskon ini sum, kita ubah di sini. Sum, measure-nya menjadi average. Kan? Apakah seperti ini nilainya? Oh ternyata kalau diskon tuh nggak gini munculnya. Ya udah kita bikin formatnya beda nih. Bisa nggak di sini ya? Kita coba di sini. Format diskon kayak apa? Number of format harusnya dia adalah percentage. Seperti ini. Kayak gitu. Oke, ini sekilas. Tadi profit penjualan per region seperti ini. Oke, itu teman-teman sekilas. Jadi sampai sejauh ini silakan teman-teman ini bikin 4 chart ini, chart yang ada. Kemudian nanti silakan di submit di Tableau publik, silakan di-share ke sini, ke chat, nanti biar kita review bareng-bareng. Kemudian seperti itu. Silakan, Mas Wandri. Ya, siang Pak Ya, ya. Sony. Siap-siap. Terkait visualisasi, kan kita bisa lakukan connecting juga sebenarnya ya. Let's say misalnya kita mau ngelihat profit per segmen dengan connectingnya per region misalnya. Jadi pas kita klik misalnya regionnya dia connect, nanti otomatis profitnya muncul gitu. Setiap visualisasi itu gimana ya? Gimana maaf? Jadi yang di view ini kan lebih ke visualisasinya ya untuk Ya, dashboard. ya. Nah, di saat kita mau koneksikan semua visualisasinya itu gimana caranya, Pak? Jadi misalnya Oke. kita klik consumer, otomatis di penjualan periodenya nanti muncul regionnya mana consumer yang paling tinggi misalnya. Oke. Gitu sih. Siap. Oke. Terima kasih Mas Andri, siap. Oke, jadi sekilas ini adalah tampilan tablunya ya. Jadi sorry, dashboardnya, di mana satu mungkin untuk masing-masing chart kita nggak ada, belum ada filtering, belum ada koneksi dan sebagainya. Nah, agar ada interkoneksi antar chart ini, maka kalau kita klik di sini, klik di salah satu, kemudian ini sebelah kanan itu ada yang ini corong ya, corong ya, use as a filter. Jadi di sini bisa diklik, bisa filter. Maka pada saat kita misalkan mengklik sini, sebentar, harusnya ada berubah juga ini di yang lain. Sebentar. Ya, harusnya dia connecting dan berubah kan. Tiap Ya. Nih coba use filter. semua kali ya corongnya. Oh iya, oke. Coba ya, kita klik ini. Jadi ini nih. Jadi ini mungkin simpelnya ini bisa aja semua ini kita jadi filter ya, gitu ya. Simpelnya gitu. Kan? Ya. Jadi kita ingin ini gitu kan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sony. Siap, terima kasih. Nah, ini mungkin yang bisa jadi pembahasan minggu depan pada saat kita bikin apa ya, sebentar, nyebutnya adalah, sebentar saya lupa nih. Action. Jadi pada saat action itu kita bisa misalkan
pada saat kita ngeklik ini itu bisa ini, apakah itu actionnya bisa ini, bisa ke satu atau ke semua, satu atau semua chat, ataukah hanya chat tertentu, ataukah pada saat kita ngeklik itu bisa ini, bisa masuk ke website tertentu, itu bisa ini, bisa kita pelajari di minggu depan nih. Sebentar, saya lupa ini ya. Harusnya di dashboard ini bisa ini semacam ini action. Actionnya bisa macam-macam kan? Kayak gitu. Actionnya apakah misalkan ini actionnya itu bisa ke filter ataukah bisa eh, ke website tertentu atau misalkan ke site tertentu dan sebagainya, bisa kita ini, bisa kita pelajari di minggu depan sih, gitu. Iya, kira seperti itu. Oke. Yang penting bisa ini teman-teman, silakan tadi sebentar. Sorry, Mbak Lia Hikmatul, maksudnya gimana, Pak? Memunculkan presentasi yang manakah? Ini? Presentasinya ke sini kah? F7, mode F7? Sorry, sheet 6. Sorry, sheet 6 atau apa? Sheet 6 tadi kan ini ya, digantikan sama sheet 7 ya? Ini ya. Oke, diskon. Oke, ini ya. Dari sini, sebentar. Oke, dari sini, sebentar. Ini pun kan kita ini ya, punya profit penjualan per agent ya. Apakah ini adalah masakan yang kita ini, hasil masakan yang kita ingin tampilkan, atau yang lain nih? Sebentar, kita coba klik kanan. Sorry, mama. Diskon per kategori. Jadi di sini klik kanan, kita bisa export, duplicate, atau misalkan duplicate, kita duplicate cross tab. Hasilnya apakah? Hasilnya akan muncul kayak gini, diskon per kategori, cuman seperti ini angkanya, kayak gitu ya. Atau kita ingin duplicate, nih, kayak gini. Duplicate, atau kalau misalkan ternyata dari sini kita ingin hapus semua. Munculin diskon. Munculin diskon kayak gini. Jadi di masing-masing item yang sudah diagregasi oleh Tableau, itu klik sini, itu di properties-nya ada nih. Apakah warnanya seperti apa, warnanya kayak apa, integrasi kayak apa. Jadi kalau misalkan ini sales itu secara otomatis diagregasi secara sum. Cuman formatnya gimana? Formatnya otomatis. Padahal kita pengennya saat kita mengambil sales itu formatnya diganti menjadi currency. Oke, currency gitu kan. Currency-nya apa? Apakah IDR atau US gitu ya? United, mana ya? Amerika.
Mana Amerika ya? Ah, ini tadi. Ya gitu. Jadi kalau ini yang diskon, ini tinggal ini, klik di sini, kemudian ke properties, number format, kita gali di sini, persentase. Ya gitu. Oke. Semoga menjawab. Oke, tadi penjualan per region kan? Penjualan per region, nanti misalkan profit penjualan per region. Nah kan secara angka kan sudah ini nih, sudah ada muncul nih. Apa kayak gini atau enggak, nanti kita tinggal kita ubah ini ya. Oke, ini kan. Oh ternyata West paling ini, West paling ini nih. Nah minggu depan kita coba ini nih. Apakah penjualan paling bagus, profitnya bagus juga nggak itu kan? Oh ternyata bagus gitu kan. Lalu kita coba nih. Kalau kategori nih, kayaknya sales per kategori. Kita bisa klik. Sebentar. Subkategori sales subkategori apakah begitu profit, kita tambah di sini kan. Nah kan akhirnya muncul insight baru kan, ternyata nih nanti bisa bilang bahwa tables itu masuk sebagai 4 besar produk yang paling laku kan. Cuman gimana kan, apakah emang menguntungkan? Enggak, ternyata dia paling ini nih merugikan juga kan gitu kan, hampir mungkin dari 200.000 ternyata profitnya cuma segitu kan. Nah kita harus ini nih bisa coba telaah lagi, apakah emang ini terjadi di semua area ataukah hanya terjadi di area-area tertentu gitu loh. Itu sih teman-teman yang mungkin bisa kita gali di minggu depan ya. Tapi yang pasti silakan nanti scrolling ke atas. Kira-kira insight-insight yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, silakan itu catat di masing-masing dan bisa menjadi bahan pada saat teman-teman bikin ini nih, bikin chat baru gitu kan. Siap-siap, makasih Prajaga. Oke. Siap-siap. Saya coba scoring ke atas dulu ya. Mas Fajar, bedanya tabel 2021.4 sama 2022.4 apa? Jadi saya nggak begitu tahu detail ini ya, detail pastinya. Cuman biasanya pada saat satu perusahaan tuh ini mengeluarkan satu versi baru, mereka biasanya mereka nampilin semacam ini ya, changelog ya, gitulah. Sebentar. Ya mungkin bisa di ini. Jadi harusnya sih ada ini ya, ada semacam changelog-nya ya. Sebentar, tablo. Ya, semacam inilah support release-nya. Ada keterangan ini release note-nya itu apa-apa fitur-fitur yang ini, yang detail di sana kan, kayak gitu sih harusnya. Ya ada semacam ini nih. Oke.
Record nanti saya posting di sebentar. Saya posting di ini aja di komunitas Tableau Indonesia sebentar. Silakan teman-teman join ke ini ke komunitas Tableau Indonesia atau bisa yang mau konsultasi bisa ke Telegram atau WA saya juga. Nggak masalah sih, nggak ada masalah. Ini Telegram saya, WA saya. Oke, itu sih. Oke, jadi gradasi itu lebih ke arah nanti harusnya kita akan main-mainnya di ini di markchat yang ini ya, Mbak Lia ya. Jadi di sini nanti kita bisa ini. Saat ini kita masih sangat-sangat dasar, yang penting sudah kebentuk ininya, chartnya, kemudian kita bisa bikin dashboardnya. Yang penting kita simpan ke ini, kita simpan ke Tableau publik kan. Nah, nanti masalah main pewarnaan, dan sebagainya itu minggu depan kita main di sini di markchat ini sama di filter, gitu kan. Di filter itu nanti mungkin bisa jadi saat ini data yang ada adalah data dari 2014 sampai 2018. Nah, kita ingin kedepannya hanya filter fokus ke tahun tertentu atau apa, itu kita bisa ini. Apakah itu filter by ini, by waktu, ataukah by yang lain-lain ya. Waktu, by area, by apa, dan sebagainya. Sebenarnya kayak itu region nih, misalkan kita udah ke sini. Akan muncul nanti itunya, ininya, areanya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Ada lagi? Silakan. Siap. Oke. Jika tidak ada, mungkin ini kita ketemu minggu depan terkait kita ingin mendetailkan terkait dashboard. Kemudian juga kita juga akan sedikit mengenalkan terkait story. Dashboard pun kita nanti akan coba bagaimana caranya membuat agar dashboardnya itu terlihat oke pada saat muncul di apakah itu di laptop, di tablet, ataukah di handphone. Kemudian kita juga akan info terkait story sama ada sedikit terkait calculated field atau hierarki. Jadi sekilas terkait calculated field itu adalah mungkin berupa value-value yang baru yang tidak teman-teman temukan di data yang ada gitu kan. Jadi misalkan sekilas kalau yang kita lihat di sini teman-teman punya data order date dan ship date ya. Ship date. Dari sini teman-teman mungkin bisa coba bikin satu value berapa lama sih pengiriman setelah orang order gitu kan. Nah, ini bisa dihitung menggunakan misalkan order date ship date kurangin order date gitu kan. Nah, mungkin apakah kita bisa bikin ini lagi rumusan baru itu nanti kita pelajarin di minggu depan. Itu. Sebentar ada lagi. Oke. Siap. Makasih teman-teman. Jadi insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan. Kalaupun ada 1-2 pertanyaan, silakan disiapkan. Jangan ragu-ragu untuk nanyain apakah WA saya ataukah ke Telegram atau ke grup. Jadi pada saat nanti minggu depan kita ketemu bisa langsung saya jawab. Tuh, mungkin sebelum kita ini akhiri, mungkin bisa coba ini foto sama-sama teman-teman. Silakan buka open cam.
Siap. Terima kasih nih atas ini teman-teman siap. Alhamdulillah. Ya, makasih salam kenal Bang Andi. Saya belum sempat survei nih teman-teman dari area mana jadi kemarin alhamdulillah yang daftar udah ambil 100, cuman alhamdulillah yang ini yang datang inilah sepertiga. Sebentar kita coba galeri. Sip. Oke, teman-teman yang belum buka silakan ini. Buka layar sebentar. Siap, siap. Oke, siap kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Makasih teman-teman atas waktu dan kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap, Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Siap. kasih Pak Sony. Terima kasih. Izin live. Izin live.